Ketenangan bukan berarti tanpa badai, tetapi mampu berdiri tegak di tengah gelombang. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan ditampilkannya tokoh utama yang bernama Sarah, mantan agen intelijen Italia yang mendapat informasi bahwa putranya yang bernama Giorgio Alberti dinyatakan meninggal dunia dan kini sedang berada di ruang otopsi rumah sakit Cardarelli. Sarah tidak bisa menahan kesedihannya saat melihat jasad putranya yang terkujur kaku. Dia memperhatikan barang-barang pribadi milik Giorgio. Bukan agen sembarangan, Sarah merupakan pejabat intelijen dengan pangkat mayor. Dia mampu membaca gerak bibir seseorang dari jarak jauh. Dua polisi yang diminta keterangan mengatakan Giorgio ditabrak saat mengajak jalan-jalan anjingnya tepat di depan rumahnya. Rupanya, Sarah sendiri baru tahu alamat putranya itu karena mereka sudah lama tidak bertemu. Pelaku tidak sengaja menabrak korban karena tiba-tiba menyeberang. Pelaku diketahui bernama Dr. Ludovico. Dia juga yang mengantar putranya ke rumah sakit. Ludo mengaku syok karena tiba-tiba korban melepas anjingnya ke tengah jalan ketika dia sedang membaca pesan seperti sengaja untuk bunuh diri. Perché ha esitato? Lui ha mollato il cane e si è buttato in mezzo alla strada. Sarah mengingat kembali pertemuan terakhir dirinya dengan Giorgio saat dia memutuskan pergi meninggalkan suami dan anaknya itu. Sarah memutuskan pergi ke TKP. Dia berbicara dengan Inspektur David. Selain itu, Sarah berkenalan dengan Sersan Attilio Musella yang menyelidiki kasus kematian Giorgio. Kebetulan, ponsel Giorgio sudah diamankan oleh Sersan ini. Sarah meminta untuk melihat ponsel tersebut, padahal diam-diam Sarah mengambil SIM card-nya. Sarah kemudian menemui pacar Giorgio yang bernama Viola yang sedang hamil 8 bulan. Dia mengatakan Giorgio bekerja sebagai peneliti di sebuah laboratorium Napoli Biokimika. Menurut Viola, tidak ada masalah pribadi apapun dengan Giorgio. Sarah mengaku meninggalkan Giorgio karena dia jatuh cinta dengan pekerjaannya. Saat pertama kali ditugaskan di kepolisian Napoli sebagai intelijen muda, Sarah memutuskan untuk meninggalkan suami dan anaknya. Singkat cerita, Sarah kembali ke tempat dia biasa bertemu dengan rekan seperjuangannya yang dulu sama-sama bertugas di intelijen. Dia bernama Teresa. Teresa kini menempati jabatan sebagai kepala unit intelijen ini. Belum terungkap masa lalu di antara mereka, Sarah memutuskan untuk pensiun. Sarah meminta bantuan Teresa untuk mengecek SIM card dari ponsel putranya itu demi mengetahui pesan apa yang dia baca sebelum akhirnya Giorgio memutuskan bunuh diri. Tiba di markas intelijen, Teresa menugaskan salah satu anak buahnya untuk mengenkripsi seluruh isi percakapan di dalam SIM card kartu tersebut. Sarah yang tinggal di motel mendapat kiriman hasil enkripsi yang dikirimkan oleh Teresa. Keesokan paginya, Sarah datang ke kantor penelitian tempat Giorgio bekerja. Staf di kantor tersebut mengantar Sarah untuk bertemu dengan bosnya yang bernama Andrea. Di sini Sarah sempat membaca gerak bibir mereka bahwa Giorgio pernah mengatakan ibunya sudah mati. Selain itu, Andrea sudah ditunggu oleh seorang kolonel bernama Prati di pangkalan. Sarah sempat bertanya apa itu LP karena ada dari salah satu pesannya Giorgio. Tapi Andrea tidak mau membahas sesuatu yang sifatnya rahasia. Setelah Andrea pergi dari kantornya, diam-diam Sarah membuntuti si Andrea yang masuk ke dalam sebuah pangkalan militer. Salve. Andrea lo giudice. Dari atas bukit, mantan agen intelijen ini mengintai pergerakan Andrea yang bertemu dengan Kolonel Prati yang ternyata seorang perempuan cantik. Dari gerak bibirnya, Andrea mengatakan sudah mengenkripsi seluruh pesan yang dikirimkan oleh Giorgio. Selain itu, terlihat pangkalan ini dipenuhi para petugas yang menggunakan APD. Datang ke hotel, Teresa membawakan hasil percakapan lainnya dari ponselnya Giorgio. Ternyata, pangkalan militer itu bernama Protonato. Giorgio tiap hari datang ke sana, tapi di hari kematiannya, Giorgio datang ke pangkalan baru bernama Lago Patria. Sarah menilai ada sesuatu masalah besar yang dihadapi oleh anaknya dan kemudian dia memutuskan untuk bunuh diri.
Tapi ini baru kesimpulan sementara yang harus mereka ungkap apa yang sebenarnya terjadi. Tampak Teresa diantar oleh agen muda bernama Sergio. Sarah kembali menemui Viola dan kebetulan si Inspektur David muncul di sana. Dia mengatakan Giorgio bunuh diri, tapi Viola tidak setuju karena tidak ada masalah apapun dengan Giorgio, bahkan dia merasa Giorgio baik-baik saja. Faktanya, Viola sendiri tidak tahu bahwa Giorgio sudah mendaftarkan polis asuransi untuk dia dan anaknya. Sarah tidak sengaja melihat berita tentang kandidat jalanan presiden bernama Tarallo dan kebetulan ada Sergio di sampingnya. Rupanya dia menyamar sebagai asisten pribadi. Teresa rupanya yang menugaskan Sergio untuk menjadi asisten pribadinya Tarallo. Selain itu, mereka mempunyai hubungan di atas ranjang. Tapi Teresa tidak mau mengungkapkan alasan dia mengintai pergerakan Tarallo. Keesokan harinya, Sarah menyamar sebagai petugas kebersihan di pangkalan militer. Petugas mengatakan Kolonel Prati berkantor di lantai 1. Sarah lebih dulu mematikan aliran listrik agar dia bisa menyusup ke dalam ruangannya. Di dalam tas pribadinya kolonel tersebut, Sarah menemukan kunci apartemen yang sama dengan yang dia temukan di kamar otopsi. Tiba-tiba, Kolonel Prati muncul di sana. Sarah berpura-pura kehilangan kalung saat membersihkan ruangan tersebut. Keluar dari pangkalan militer, Sarah dicegat salah satu anggota militer yang ternyata ditugaskan oleh Teresa untuk mengeluarkannya dari sana. Teresa nampak kesal karena Sarah bertindak sendiri, padahal dia memintanya untuk menunggu. Kepala intelijen ini ingin tahu apa yang dicuri oleh Sarah. Sarah mengatakan hanya melihat ruangannya Kolonel Prati. Sarah meminta bantuan Teresa untuk mengambil kunci apartemen yang dia lihat di kamar jenazah. Keduanya mengingat kembali saat bertugas di kantor intelijen di bawah pimpinan Massimiliano. Kemudian seorang atasan lain yang bernama Lembo datang. Sarah sempat membaca gerak bibir mereka. Lembo bertanya kepada Massimiliano siapakah di antara kedua agen muda cantik itu yang dia tiduri lebih dulu. Keesokan harinya, Sergio sengaja menjatuhkan kunci di depan Sarah. Tiba-tiba, sebuah mobil mengejar Sergio. Agen itu terpojok lalu diculik oleh mereka. Dengan kunci tersebut, Sarah masuk ke dalam apartemen yang diduga sebagai tempat tinggalnya Giorgio. Dan ternyata Kolonel Prati ada di sana sedang menangis. Rupanya, kolonel ini adalah selingkuhannya Giorgio. Dia mengaku pertama kali bertemu dalam sebuah proyek 3 tahun lalu. Tapi tahun lalu, Prati mendapatkan vonis penyakit kanker dan karena itu dia memutuskan untuk meninggalkan Giorgio. Setelah dia mengetahui penyakitnya, Giorgio kembali menemuinya. Giorgio lalu menyewa motel ini dan akan menunggunya di sini. Tapi Prati memutuskan tidak akan datang karena dia tahu Giorgio akan memiliki anak. Selain itu, Prati mengatakan dia dekat dengan dokter onkologi atau dokter penyakit kanker bernama Ludo. Tapi karena Prati tidak mencintainya, Prati pun akan meninggalkannya karena dokter itu terus mendekati Prati dengan kasar. Disinilah Sarah mengambil sedikit kesimpulan bahwa dokter Ludo sengaja membunuh anaknya agar dia mendapatkan Prati sepenuh hati. Malam itu, Sarah memutuskan untuk mencuri sebuah mobil, dan ketika si dokter Ludo melintas, ini yang dia lakukan. Rupanya, Teresa merekam momen di saat Sarah menabrak dokter bejat tersebut. Setelah melancarkan aksinya, Sarah membakar mobil tersebut. Teresa heran kemana Sergio karena dia tidak datang menemuinya. Sementara itu, Sergio sendiri dipukuli oleh para penculik yang ingin tahu siapakah dia sebenarnya. Sergio mengaku hanya bekerja kepada Tarallo sebagai staf. Karena tidak percaya, mereka langsung memukulinya. David melihat informasi tentang tewasnya Dr. Ludo akibat tabrak lari. Setelah itu, dia meminta barang-barang pribadi milik Giorgio untuk kepentingan penyelidikan. Singkat cerita, Sarah melihat dari jauh saat putranya dimakamkan.
Inspektur David lalu datang bertanya apa dia tahu dokter yang menabrak anakmu telah meninggal. David menyuruh Viola tidak boleh percaya kepada Sarah. Tapi Sarah membalikan ucapan David agar Viola bisa mempercayainya. Viola pun heran bagaimana dia tahu obrolan mereka berdua. Teresa sudah menunggu Sarah untuk meminta bantuan menemukan kembali informannya atau si Sergio. Dan sebagai imbalannya, dia tidak akan menjatuhkan Sarah karena dia punya bukti Sarah telah membunuh Dr. Ludo. Teresa hanya meminta Sarah tidak menyentuh Tarallo karena dia sedang mengintainya dalam sebuah operasi besar. Singkat cerita, Sarah masuk ke dalam apartemennya Sergio untuk mencari informasi. Tiba-tiba, ibunya datang untuk mencari Sergio. Rupanya, David terus mengintai pergerakan Sarah. Sarah lalu datang menemui ibunya Sergio. David pun datang. Sebelum David mengacaukan misinya, Sarah mengatakan mereka sama-sama polisi yang sedang menyelidiki hilangnya Sergio. Ibunya mengatakan Sergio memiliki pacar bernama Rahel. Dia tidak suka kepada Rahel maupun keluarganya. Sergio berhenti kuliah untuk mengikuti ayah wanita itu. Ayahnya Rahel itu memiliki perusahaan keamanan bernama Anzov. Keluar dari sana, David langsung meluapkan emosinya kepada Sarah karena dia tidak berwenang. Tapi mau tidak mau, mereka harus bekerja sama untuk mengusut hilangnya Sergio. Singkat cerita, keduanya menemui Rahel. Dia mengaku tidak ada masalah di antara keduanya. Mereka sepakat tidak mengekang satu sama lain meskipun mereka sudah bertunangan. Sarah bisa membaca dari gerak bibir dan postur tubuh dari si Rahel yang menyembunyikan sesuatu. Ternyata, Sarah memiliki kemampuan osteopatik dan sepertinya David harus belajar banyak dari agen senior yang satu ini. Teresa nampak sedih mengingat kembali Sergio yang sudah sangat dekat dengan dirinya. Bukan sebatas anak buah, Sergio sudah menjadi kekasihnya. Akhirnya, Sarah mengingat kembali sebuah mobil van yang mengikuti Sergio saat dia memberikan kunci. Si penculik boncel ini mengatakan jika Sergio tidak mau bicara, maka kita semua akan terluka. Pergi dari motel, Sarah kembali ke apartemen tempat dia dan Massimiliano tinggal bersama. Belum terungkap apa yang sebenarnya terjadi hingga Massimiliano meninggal. Sarah kembali mengingat masa-masa indahnya bersama Massimiliano. Sementara itu, Lembo datang ke unit intelijen yang dipimpin oleh Teresa. Dia datang untuk bertanya apakah Sarah kembali aktif di kantor ini. Lembo beralasan jika Teresa ingin dia membelanya di kantor intelijen ini, dia harus tahu segalanya. Di apartemen ini, Massimiliano menyimpan semua berkas rahasia tentang berbagai macam kasus yang mereka selidiki. Viola yang sedih atas kematian Giorgio menemukan sesuatu di meja kantornya. Barang tersebut lalu diserahkan Viola kepada Sarah. Rupanya, dia menemukan nomor teleponnya Sarah di benda tersebut. Karena itu, dia menghubunginya. Meski hubungan Sarah dan Giorgio tidak baik, apakah itu menunjukkan bahwa Giorgio pun mengharapkan ibunya hadir dalam kehidupannya? Teresa segera kembali ke markas setelah ponselnya menunjukkan bunyi alarm. Melihat kelopak matanya, Sarah sudah bisa menduga bahwa Teresa mencintai Sergio. Ternyata Sarah sudah mengetahui bahwa Sergio dibunuh. Jasadnya ditemukan di dekat ladang di Somma Vesuviana. Nella zona dei campi coltivati a Somma Vesuviana. Tiba di TKP, Sarah membaca gerak bibir dari para polisi yang melakukan identifikasi korban satunya lagi. Selain Sergio, korban yang satunya lagi diketahui bernama Gaspare Russo. Dia bekerja di sebuah bengkel dan dilaporkan hilang 1 jam lalu. Sarah lalu menemui Inspektur David yang baru saja keluar dari salon. Sarah mengejek penampilannya, tapi juga mengajaknya bekerja sama setelah memberitahunya bahwa Sergio telah tewas. Tapi David tidak terlalu mempedulikan ajakan Sarah. Setelah itu, Sarah bertemu dengan Teresa untuk mengetahui lebih dalam apakah Sergio ada hubungannya dengan korban lain. Ternyata tidak. Yang dia tahu, Sergio bekerja sebagai asisten sekaligus orang yang menulis pidatonya Tarallo. Tak aneh jika Teresa begitu berat kehilangan Sergio karena dia sangat mencintainya. Kini, mereka sama-sama kehilangan orang yang dicintai. Seperti Sarah yang kehilangan Massimiliano. Teresa ingin tahu apa motif dibalik tewasnya Sergio. Sarah siap mengusut kasusnya, tapi dia butuh bantuan Teresa agar David mau bekerja sama dengan Sarah. Karena itulah atasan David memberinya cuti, padahal David tidak pernah mengajukan cuti sama sekali. Saat dia ingin datang ke kantor, Sarah kembali mencegatnya.
Disinilah David sadar Sarah telah mengatur agar dirinya mau bekerja sama dengannya. Di sebuah kawasan kumuh, seorang pria kulit hitam bernama Kamil diburu kelompok bersenjata untuk menagih hutang kepadanya. Hampir saja dia dihabisi, tapi Kamil selamat karena masih dibutuhkan untuk rencana mereka. Facendo? Oh, tá, sei fa lui, no a furia. Brava. Siapakah mereka dan apa yang sebenarnya terjadi? Papo. David kepergok ketika sedang melihat-lihat mobil milik Sarah. Sarah sudah tahu, sebenarnya mah David ini seorang penyelidik yang baik, tapi di kantornya dia hanya diposisikan sebagai cadangan. Jadi jika David ingin kembali menempati posisi penting, dia harus mau bekerja kepada Sarah. Keduanya melihat jasad Gaspare yang ditembak 3 kali di dadanya. Sementara itu, Sergio dibiarkan mati setelah dipukuli karena rupanya memiliki riwayat penyakit limpa langka yang membuatnya sangat ringkih. Pemukulan itu menyebabkan kerusakan dan pendarahan yang menyebabkan Sergio meninggal dunia. Dari bukti fisiknya, Sergio lebih dulu disekap dan diikat di bagian pergelangan tangan dan kakinya. Sarah dan David harus menyelidiki apa hubungan antara si Gaspare ini dengan Sergio. Menurut informasi yang diberikan anak buah David, Gaspare adalah pengawas imigran gelap tapi posisinya masih tingkat bawah. Keesokan harinya, David menemui si montir bernama Nino yang langsung kabur. Padahal David hanya ingin mencari tahu tentang mobil yang diperlihatkan fotonya. Sementara itu, Sarah mengantar Viola ke dokter kandungan yang hobinya woodbray. Sarah lalu menelepon seseorang untuk mencari tahu apakah Tarallo akan menggelar konferensi pers atas kematian ajudannya Sergio. Datang ke bengkel bodi, David menemukan mobil milik Gaspare yang dicuri seseorang. Dia menugaskan Musella untuk melakukan uji forensik di mobil tersebut. Viola mengatakan dokter itu adalah ayah dari sahabatnya Gorgio dan ternyata mantan suaminya Sarah sudah lama tiada. Ketika Viola turun di pantai tempat favoritnya, Sarah diam-diam melihat hasil USG kandungannya. Singkat cerita, Musella memberikan laporan pada David bahwa di dalam mobil tersebut ditemukan sidik jari dari penjahat Nigeria bernama Kamil. Dan saat ini, tim kepolisian sedang memburunya. Ciao. Di nome Camille Usman. Conferenza stampa. Vabbè, vengo subito, ti raggiungo subito. Sarah hadir dalam acara konferensi pers yang digelar oleh Tarallo terkait kematian Sergio dan korban bernama Gaspare. Tim kepolisian mengaku sudah menangkap Kamil, tepatnya di ladang tomat. Dia mengatakan kematian ajudan ini tidak akan menyurutkan niatnya dalam pemilu untuk memperjuangkan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat Itali. Seorang jurnalis bernama Eduardo bertanya kenapa Sergio ada di ladang tomat, sesuatu yang aneh dan apa urusannya dengan para imigran gelap. Tarallo tidak bisa menjawab dengan jelas yang membuat publik ragu. Sarah sendiri menilai ada sesuatu yang besar yang ditutup-tutupi oleh Tarallo. Tarallo è bravo a rispondere. Keluar dari ruang konferensi pers, ratusan orang menggelar unjuk rasa untuk menentang nuklir. David mengatakan ponsel Gaspare ditemukan di rumahnya Kamil. Dari ponsel tersebut tentunya semuanya bisa terungkap. Sarah lalu menemui kembali Teresa untuk membeberkan kemungkinan besar Sergio dibunuh demi mendapatkan informasi. Karena menurutnya apa urusannya warga Nigeria yang seorang pekerja ladang tomat membunuh Sergio. Sarah ingin Teresa membeberkan tentang penyelidikannya terhadap Tarallo, tapi Teresa masih menutup rapat tentang hal itu. Alhasil, keduanya terlibat perselisihan, bahkan Teresa menolak mengambilkan ponsel Gaspare yang diamankan polisi. Sarah yang terpancing emosinya mengatakan tidak akan mau membantu Teresa lagi. Tapi tiba-tiba Teresa mengirimkan video bukti pembunuhan yang dilakukan Sarah kepada Dr. Ludo. Mau tidak mau, Sarah harus mencari cara untuk mendapatkan ponselnya tanpa bantuan Teresa. Sarah menceritakan kepada Viola ketika dirinya mulai mencintai atasannya sendiri, yaitu Massimiliano yang meluluhkan hatinya. Unitnya bertugas untuk melakukan pengintaian termasuk serangan mafia, kekerasan politik, hingga teroridau. Sarah juga mengaku bisa membaca percakapan orang dari jarak jauh melalui gerak bibir dan postur tubuh hingga gerak mata seseorang. Come ci riesci? Delle mani, delle spalle, degli occhi.
Di malam harinya, Sarah menemani David untuk membujuk petugas ruang bukti agar mengizinkan dia mengambil gelang milik Giorgio. Tapi petugas itu menolak hingga Sarah pun turun tangan. Ha un valore affettivo enorme. Faccio andare il dottor Pardo. Setelah David jalan masuk, David langsung meretas ponsel milik Gaspare sambil memotret beberapa bukti milik Gaspare. Sarah yakin si Kamil hanya dimanfaatkan oleh penjahat sebenarnya dalam kasus kematian Gaspare dan Sergio. Yang jelas pesan terakhir Gaspare ditujukan kepada istrinya sebelum dia terbunuh. Sarah lalu kembali ke ruang arsip milik Massimiliano sambil dibayang-bayangi kehadirannya. Questa sei la donna di... Falla per me. Keesokan harinya, Sarah meminta bantuan rekan lamanya yang buta, tapi dia memiliki pendengarannya yang jeli. Dia mengatakan dalam rekaman suara itu ada beberapa suara yang muncul seperti jalanan sepi dan lubang drainase yang digeleng mobilnya. Sarah lalu membahasnya dengan David. Sesuai pengakuan Kamil, dia mengaku membunuh Sergio dibantu oleh Gaspare. Setelah itu, Kamil membunuh Gaspare setelah keduanya terlibat perselisihan. Tapi Sarah menilai itu pengakuan palsu, karena Gaspare dibunuh di sana. Menurutnya justru Gaspare hanya berada di tempat dan waktu yang salah. Dia tidak sengaja melihat para penjahat yang membuang jasadnya Sergio. È sceso dalla macchina e gli hanno sparato. Che ci azzecca? Yang jadi pertanyaan, kenapa Kamil rela menanggung kesalahan orang lain? Akhirnya mereka mendapat jawaban bahwa Kamil terlilit hutang sampai merelakan rumahnya. Dan mereka yakin Kamil rela dipersalahkan atas kematian mereka. Yang penting hutangnya lunas. Sementara itu, Viola diperbantukan oleh Sarah untuk menelusuri jejak digitalnya Sergio. Dia sedang mencari rumah palsu yang dekat dengan museum. Selain itu, Sergio sering menghubungi seseorang dan Tom akan memancingnya agar tahu siapakah sosok tersebut. Pubblico? Sì. Ciao Pardo! Ciao. Intanto vediamo se ha bocca. L'importante è chi cazzo c'è dietro. Ayah Rahel yang bernama Anzovino melaporkan kepada atasannya terkait dengan rencana pengamanan untuk pidato terakhirnya Tarallo. Meski menyebut masalah dengan kejadian yang menimpa Sergio, dia akan memastikan keamanan lapangan kota tempat pidato akan digelar. Fammi sapere. Abbracciami forte Rachele, Anzovi. Kembali ke Sarah dan David yang datang ke museum setelah mereka menyelidiki media sosialnya Sergio tentang hubungannya dengan seseorang. Setelah dilakukan pencarian, Sarah melihat si jurnalis yang hadir dalam konferensi, yaitu Eduardo. Un giornalista stava alla conferenza di Tarallo. Menyadari dirinya sedang diintai, jurnalis ini langsung kabur, tetapi David dan Sarah berhasil mencegatnya. Fermati. Tranquillo. Che volete da me? Guardate che sono geolocalizzato. Ancora ti interessa quello che facevi con Sergio Minucci? Dia mengira Sarah dan David adalah penyebab kematian Sergio. Padahal mereka justru ingin menyelidiki kematiannya. Dia terkejut setelah tahu Sergio mau bekerja untuk Tarallo dan menurutnya kematian temannya itu ada hubungannya dengan Tarallo. Dia mengatakan sesuatu terkait dengan suap menyuap. Itu juga yang menyebabkan Tarallo kaya raya. Tapi Eduardo tidak menyebut secara detail apa yang dimaksud dengan suap dan siapa saja yang terlibat dengan Tarallo. Ada misteri besar yang harus mereka ungkap, karena itu David ditugaskan untuk terus memantau dan mengintai pergerakan Eduardo. Un motivo del genere. Devono servire a farlo parlare. Teniamolo d'occhio con discrezione, vediamo dove ci porta. Va bene. Kini, Sarah pergi untuk membeli pizza, padahal itu kode untuk bertemu dengan Teresa. Sarah melaporkan tentang teman Sergio yang bernama Eduardo, jurnalis. Inilah yang tidak diketahui oleh Teresa. Lagi-lagi Sarah bertanya apa sebenarnya yang dilakukan oleh Tarallo. Tapi Teresa pun tidak mau memberitahu Sarah. Rekan buta Sarah yang bernama Katapano kembali datang menemuinya untuk memberikan paket yang seharusnya diserahkan kepada Sarah setelah Massimiliano meninggal dunia. Tapi karena cemburu, paket tersebut baru dia berikan hari ini untuk menebus rasa bersalahnya.
Dalam paket tersebut ternyata berisi suara rekamannya Massimiliano. Dia mengatakan jika rekaman ini didengar oleh Sarah, berarti dia sudah meninggal. Sarah mengingat kembali ketika menemani Massimiliano yang terbaring tidak berdaya di atas ranjang rumah sakit. Sarah dan Viola nampaknya mulai serasi. Keduanya mulai memahami satu sama lain, bahkan dia membawakan donat madu kesukaannya. Buoni più di qualsiasi altro gusto. Malam itu, David mengintai Eduardo yang bertemu dengan seseorang di tepi jalan. Dia merekamnya, dan rekaman tersebut lalu ditunjukkan kepada Sarah. Mengira dia mendapatkan informasi penting, tapi dia salah, karena Sarah bisa membaca gerak-gerik mereka meskipun melalui video. Ternyata Eduardo membayar seorang montir untuk memperbaiki mobilnya. Giliran Sarah yang mengintai kediamannya Eduardo hingga dia menemukan seseorang yang mencurigakan. Fotonya dikirim kepada David untuk mencari tahu identitas pria tersebut. Tak berselang lama, muncul Eduardo yang pura-pura membuang sampah, padahal mereka berbicara tentang sebuah serangan yang sama seperti sebelumnya. Kali ini, targetnya adalah gedung lama Departemen Keuangan. Tepatnya, Galleria di Napoli pukul 2:45 menit. Parlare o stai schiattando? 14:45 Galleria Principe di Napoli. Sementara itu, Lembo mengatakan kepada Teresa jika dia telah kalah dan kemungkinan besar unit intelijen yang dipimpin Teresa akan ditutup. Bukan karena menyenggol yang di atas, tapi mereka menyebut untuk menghemat anggaran. Spending review, dicono. Singkat cerita, Sarah dan David sudah berada di lokasi tempat mengintai Eduardo. Tiba-tiba ada dua orang pria muncul mencuri sesuatu dari seorang wanita. David berusaha menghentikannya, tapi dia kabur. David berhasil menangkap salah satu dari mereka. Salah satu pelaku pencopetan tersebut lalu diserahkan David kepada Sersan Musella untuk dibawa ke kantor polisi. Sarah dan David lalu bertemu kembali dengan Eduardo. Dia mengaku sedang menulis artikel yang akan dirilis sebelum pemilu. Dia yakin ini akan meledak, tapi dia juga tidak boleh ceroboh. Pihak tertentu disebutnya mendalangi kejahatan yang dilakukan imigran gelap dan Tarallo memanfaatkan serta mengendalikan ketakutan. Jadi perampokan itu hanyalah pengalih perhatian, bukan perampokan biasa. Dan Sergio bertugas sebagai informannya untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan Eduardo terkait dengan kejahatan Tarallo. Karena Eduardo pun berada dalam bahaya, mereka menyuruhnya untuk pergi keluar kota, tapi Eduardo menolak sebelum artikelnya dirilis. David memberikan nomor ponselnya jika terjadi sesuatu kepadanya. Sarah kembali ingat dengan tugas yang diberikan Massimiliano terhadap orang-orang yang mereka buntuti. Rupanya, mereka menjalin ikatan dengan neo-Nazi Jerman. Sarah dan Teresa ditugaskan untuk menyelidiki apa rencana dan peran mereka. Singkat cerita, Teresa dan Sarah sepakat untuk menyelidiki Tarallo. Dobbiamo ricominciare da là, il cigno che lo sentano tutti. Telemicrospie nella macchina di Tarallo. Teresa membawa timnya untuk membangun markas intelijen di rumahnya David. Ma casa mia, Moros, scusa. Eduardo sendiri kembali mendapat informasi tentang serangan yang lebih besar malam ini di Pianura. Karena itu, dia harus bersiap termasuk menyiapkan uangnya. Tim berencana untuk memasang penyadap di mobil Tarallo dan David yang akan ditugaskan untuk memasangnya. Karena malam itu Sarah berencana untuk melakukan pengintaian, Viola mengajukan dirinya untuk ikut. Karena perutnya yang sedang besar, target tentunya tidak akan curiga kepadanya. David sempat heran dan protes, tapi dia tidak bisa melawan perintahnya Sarah. Noi siamo diventati una squadra da questo momento in poi. E lì si lavora in squadra, no? Tarallo terlihat sedang bertemu dengan seseorang. Kesempatan ini dimanfaatkan Sarah untuk mengetahui apa yang mereka bicarakan dengan membaca gerak bibirnya. Sementara itu, Viola mengalihkan perhatian supir Tarallo agar David bisa memasang alat penyadap di dalam mobilnya. Mereka membahas tentang sebuah energi terbarukan. Dia menyebut makin tinggi resikonya, maka makin besar rasa syukur yang didapatkan. Apakah ini terkait dengan nuklir? Karena para pendemo sempat mengutarakan gelombang protes tanpa nuklir tepat di depan Tarallo. Piato un gran casino, più alta la gratitudine che si riceve.
David berhasil memasang penyadap di dalam mobilnya. Pasquale, che succede? La signorina si è sentita... No, grazie, sto molto meglio, davvero. Terlihat Eduardo sempat akan menghubungi David, namun dia batalkan. Eduardo lalu pergi ke lokasi yang disebutkan oleh sumbernya. Tiba di sana, seseorang sedang mengintai Eduardo. Dia sempat menghubungi David, namun tidak terdengar karena David menyalakan musik terlalu keras. Eduardo sempat memukul salah satu pelaku, namun tiba-tiba ini yang terjadi. David baru menyadari Eduardo meneleponnya beberapa kali setelah dia mengecek ponselnya yang masih berada di dalam mobil. Karena setelah menelepon balik Eduardo tidak bisa dihubungi, David segera memberitahu Sarah. Mereka khawatir terjadi sesuatu kepada Eduardo, karena itu mereka akan mengeceknya ke rumah Eduardo. Sì, va bene, va bene. Singkat cerita, keduanya tiba di rumah Eduardo, tapi Eduardo tidak temukan dia di sana, termasuk komputer dan tabletnya. Tetangga Eduardo yang seorang wanita mendengar suara dari rumahnya Eduardo. David langsung menghubungi Sersan Musella untuk mencari keberadaan Eduardo. Diam-diam, wanita tersebut melihat dari lubang pintu. Di pagi harinya, Musella datang ke rumahnya David. Tapi karena rumah David dijadikan markas intelijen, David yang turun ke bawah, dia melaporkan bahwa Eduardo tidak dilaporkan hilang. Bahkan, dia sudah mengecek bandara hingga pelabuhan termasuk tidak adanya laporan mayat. Rupanya, pertemuan mereka diintai seseorang dari dalam mobil. Musella pun memberitahu bahwa seseorang bernama Faila banyak menanyakan tentang aktivitas David selama ini. Setelah anak buah Teresa yang bernama Mira meretas percakapan ponselnya Eduardo, dia menemukan komunikasi dengan seorang profesor bernama Luigi. Singkat cerita, Sarah datang ke kampus untuk bertemu dengan profesor tersebut. Dia bertanya apa hubungan Luigi dengan Eduardo dan apa yang sedang mereka bahas. Luigi mengatakan Eduardo seorang jurnalis yang cerdas sejak dia kuliah di kampus ini. Uno di quei gioielli che le università su questo. E sono stato anche sfortunato. Di un istituto. Dia tahu Eduardo memiliki sahabat bernama Sergio yang melakukan penelitian dan investigasi di sini. Setelah dilakukan pencarian, Sarah kembali ingat dengan tunangannya Sergio yang bernama Rahel. Lalu dia mengkopi atau menyalin semua file di dalam komputernya. Mira menemukan informasi penting tentang investigasi yang dilakukan Eduardo. Disinilah Sarah terkejut setelah melihat ayahnya si Rahel sedang bertemu dengan bos Italia yang duduk di dalam mobil. Rupanya, bos mafia Italia ini mengingatkan Sarah dengan kasus lamanya. Setelah itu, si bos Italia yang bernama Enrico terdeteksi bekerja sama dengan kelompok neo-Nazi Jerman. Sarah lalu menunjukkan hasil investigasinya kepada Teresa. Dia pun terkejut karena si Enrico yang diselidiki oleh Eduardo. Mereka berdua ingat betul, kala itu Massimiliano bersama Lambo dan seorang senator membahas tentang hubungannya kasus yang ada kaitannya dengan politik. Teresa lalu menugaskan anak buahnya ini untuk menelusuri tentang sepak terjangnya Enrico Vigilante. Setelah melihat dari foto lokasi konstruksi tersebut, David menugaskan Musella untuk mengecek beberapa titik lokasi konstruksi yang berada di Pianura. Malam itu, Sarah menemui Rahel untuk bertanya apakah dia mengetahui bahwa Sergio memiliki sahabat bernama Eduardo yang seorang jurnalis. Rahel kembali menunjukkan gelagat menyembunyikan sesuatu dengan mengatakan tidak tahu banyak. Kemudian dia pergi dijemput ayahnya setelah mendapatkan lokasi konstruksinya. David memberitahu Sarah bahwa dia akan pergi ke sana. Tiba di lokasi konstruksi, Sarah lebih dulu memberitahu David bahwa Enrico Vigilante adalah penjahat yang sudah sejak lama dia buru, tapi belum berhasil ditangkap. Dia terkait dengan Cosa Nostra, merekrutnya untuk menyuruh kaum fasis memasang bahan peledak untuk melancarkan aksi teroridau. Mereka menemukan selongsong peluru dan jejak darah termasuk kacamata yang diduga milik Eduardo. David meluapkan emosinya karena dia merasa bersalah kepada Eduardo.
Keesokan harinya, Sarah kembali melaporkan kepada Teresa bahwa Eduardo kemungkinan besar sudah meninggal dunia. Dari 3 selongsong peluru, baru 2 peluru yang ditemukan, dan itu artinya 1 peluru bersarang di tubuhnya Eduardo. Mereka yakin ini terkait dengan si Enrico yang saat itu gagal juga diungkap oleh mereka di bawah pimpinan Massimiliano. Sarah sebenarnya mempunyai janji untuk mengantar Viola ke dokter kandungan, tapi karena ada yang membuntutinya, rencananya gagal hingga Viola pun kecewa. David lalu melaporkan hasil informasi yang dia dapatkan dari Musella bahwa di lokasi tersebut ditemukan 2 DNA yang berbeda. Itu artinya selain Eduardo ada korban lainnya. Selain itu, informannya Eduardo pun ditikam tadi malam. Karena sudah menyadap mobilnya Tarallo, tim mendengar ketika Enrico masuk ke dalam mobilnya untuk melakukan pembicaraan dengan si Tarlo, si calon presiden ini. Tarlo mengatakan sudah menerima informasi tentang survei rahasia terkait dengan energi nuklir yang dimana referendum Italia menentangnya. Karena itu membuat rakyat takut, rupanya Tarlo berharap si Enrico mau menerima jika dia akan menentang program nuklir agar bisa memenangkan pemilu. Padahal tujuan Enrico mendukung Tarlo karena dia ingin program nuklirnya direalisasikan dan Tarlo mudah dikendalikan. Dan kini sepertinya Tarlo berani menentang bos mafia ini. Enrico langsung menghubungi seseorang terkait masalah ini. Sarah dan Teresa terlibat perselisihan terkait dengan Tarallo dan Enrico, tapi Teresa tidak bisa sembarang menangkap Tarallo tanpa adanya bukti. Inilah yang harus dibuktikan terkait dengan keterlibatan Tarallo dan Enrico, termasuk antek-antek mereka. Meskipun ini bukan proses yang mudah karena melibatkan politik dan keamanan nasional, Sarah sendiri terpaksa menjauhi Viola lagi karena dia takut membahayakannya. Ma hai capito che cazzo di lavoro faccio io, sì o no? Sarah meminta waktu 48 jam mencari bukti dari semua kasus ini. Tutto collegato, Tere. Sin dall'inizio. Dammi 48 ore. Rupanya, Eduardo masih hidup dan berada di sebuah lokasi. Eduardo rupanya dibantu oleh keluarga yang tinggal di kawasan pasar malam. Tapi mereka tidak mengizinkan Eduardo untuk menggunakan ponselnya. Tidak ingin ada masalah, Eduardo disuruh pergi. Seorang pria yang menggunakan van putih terlihat akan memasuki sebuah lokasi konstruksi yang dipasangi garis polisi. Setelah itu, dia pergi ke lokasi pasar malam. Dengan memperlihatkan fotonya Eduardo, wanita ini mengaku tidak tahu. Tapi setelah melihat ada baju milik Eduardo, dia langsung mengeluarkan pistol. Dia memaksa si ibu untuk mengatakan di mana Eduardo. Eduardo sendiri pergi ke lokasi yang diberikan oleh si ibu untuk meminta bantuan temannya. Dengan uang yang dia punya, Eduardo menyewa sebuah motel lalu meminjam komputernya. Sarah membuntuti Rachel yang mengunjungi makam Sergio. Sementara itu, Viola menyelidiki mobil yang sedang mengintainya, tapi plat nomor mobilnya tidak ditemukan di dalam Google. Tiba-tiba, Viola mendapat pesan dari Eduardo yang pindah ke apartemen kosong di Via Duwung. Pesan tersebut lalu Viola kirimkan kepada Sarah, walaupun Sarah sempat mencuekinya. Sarah langsung menghubungi David untuk menuju ke sana. Angiovino sudah berada di motel tempat Eduardo bersembunyi. Sarah dan David tiba di lokasi motel tersebut. Ternyata penjahat yang bernama Aldo ini sudah ditembak mati oleh Eduardo, dan Eduardo sendiri sepertinya sudah pergi lagi. Ternyata dialah yang menggunakan van putih dan juga orang yang telah membunuh Sergio. Sarah langsung melaporkannya kepada Teresa. Pelaku inilah yang telah membunuh Sergio. Kembali ke markas, Eduardo terdeteksi sudah membeli paspor untuk pergi ke Lisbon. Tim berhasil menemukan Eduardo dalam rekaman CCTV bandara. Sono le immagini di 2 ore fa. Eccolo qua. Sementara itu, Teresa memberitahu Sarah bahwa Giovino pindah ke Kempi setelah Sergio tewas. Singkat cerita, Sarah dan David menyusup ke dalam rumahnya. Karena menyebabkan Sergio mati, dia dipaksa untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi.
Rahel mengatakan bahwa Sergio merasa jijik setiap kali bangun dari ranjang wanita yang seumuran dengan ibunya. Jadi Teresa sudah tahu hubungan Sergio dengan Rahel. Rahel pun sudah tahu hubungan Sergio dengan Teresa. Lantas siapa yang benar dan siapakah yang salah? Jelas Rahel mengaku bahwa ayahnya berkomplot dengan Enrico Vigilante yang menyebabkan Sergio dibunuh. Setelah dipaksa menghubungi ayahnya, akhirnya Sarah dan David bisa bertemu langsung dengan Angiofino. Decidi un cazzo, chiamalo. Ciao raga, come stai? È finita, sanno tutto. Non può più fui, papà. Finalmente ci conosciamo. Angiofino mengaku bahwa dia yang merekomendasikan Sergio untuk bekerja dengan Tarallo melalui Vigilante atau Enrico. Angiofino yang juga sebagai kepala keamanannya tidak terlalu pasti apa pekerjaan Enrico. Karena itu dia memaksanya bicara. Rupanya Sarah menempatkan seorang agen dari Tiongkok untuk mengintai dan melindungi Viola. Dan ternyata si Aldo adalah anak buah dari Enrico Vigilante yang telah membunuh Sergio. Dia sangat emosional karena dia sangat mencintai Sergio. Tiba-tiba Jovino mengatakan perusahaan keamanannya telah didepak dalam melindungi Tarallo karena Vigilante sudah menunjuk pihak lain dari Roma. Tiba-tiba ketuban Viola pecah. Agen Tiongkok ini mengaku temannya Sarah yang langsung membawanya ke rumah sakit. Sementara itu, Teresa dan timnya melihat saat Tarallo menggelar dukungan di depan alun-alun. Di luar dugaan, ini yang terjadi. Sementara itu, Viola berhasil melahirkan bayinya. Rupanya, si penembak jitu melaporkan kepada Enrico yang telah berhasil menembak Tarallo, tapi yang disalahkan pria Nigeria. Dia dipastikan tewas dalam serangan tersebut. Dan Teresa memutuskan untuk membubarkan timnya setelah mendapat informasi Sarah datang ke rumah sakit untuk melihat cucu dan Viola. Meskipun kesal, Viola menyadari agen itu telah membantunya. Dia layak karena Sarah tidak mau terjadi sesuatu kepadanya. Tapi dia memutuskan untuk memberi nama anaknya Massimiliano Jr. Tiba-tiba, David teringat sesuatu dengan pesan yang dikirimkan oleh Eduardo dan seorang wanita yang tinggal di dekat apartemennya. Singkat cerita, David bertemu dengan tetangganya Eduardo yang ternyata digambarkan oleh Eduardo itu adalah kamar putrinya. Ternyata Eduardo memberikan sebuah boneka kepada anak tersebut, yang rupanya di dalam boneka tersebut terdapat sebuah plastik. Seluruh bukti yang dikumpulkan oleh Eduardo ada di dalam flashdisk tersebut. Artikelnya berhasil mengguncang dunia dengan berbagai pernyataan yang dilakukan oleh Tarallo yang kini sudah di alam baka. Sarah kembali mengingat bagaimana perjuangan Massimiliano untuk menjatuhkan Enrico Vigilante. Saat itu dia bertanya, bagaimana dengan Roma? Tapi sepertinya tidak ada yang disembunyikan oleh Massimiliano. Ternyata dari rekannya yang buta, Sarah mendapat informasi Massimiliano hanya berbicara dengan si Lambo tanpa dia pun tahu apa yang mereka bicarakan. Ternyata si Lambo selama ini berkomplot dengan Enrico termasuk dalam kasus pembunuhan calon presiden Tarallo. Comizio di Tarallo. Massimiliano in questo era il migliore di tutti. Massimiliano marah karena gagal menghentikan serangan. Selama ini, Lambo lah yang melindungi kandungan kopi kilatnya. Mi ha lasciato intendere che Lembo è un bastardo. Se Massimiliano avesse saputo te l'avrebbe detto a te. Ti faccio un caffè, va? Setelah semuanya jelas, akhirnya Teresa menghabisi Enrico. Karena dia juga yang menjadi otak pembunuhan Sergio. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.